Oke, halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun energinya sama, walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke, dan untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Kita lihat untuk Aries. The Devil, Hangman, Ten of Pentacles, Five of Wands, Three of Pentacles, Ace of Swords. Okay, so aku ngeliat di sini kayak ada apa ya, inner conflict yang dimana otakmu, pikiranmu mau sesuatu tapi hatimu mau sesuatu tapi otakmu mungkin bilang aduh nggak bisa gitu loh. So aku ngeliatnya masih banyak resisten di sini, masih banyak resisten dimana kamu butuh untuk membuat satu keputusan besar ya. Kamu pengennya bagaimana? Kita lihat lagi untuk The Devil-nya. Three of Swords. Okay, so this actually inner conflict ya. Yang aku bilang ini bukan kamu konflik sama orang, tapi di dalam kamu, inner conflict. So inner conflict ini sudah membuat kamu lumayan capek, lumayan unhappy. Aku nggak tahu konfliknya apa, di sini belum kelihatan. Tapi yang pasti ini sesuatu yang dalam hatinya itu kuat untuk menginginkan, tapi otaknya bilang jangan gitu loh. Jangan atau sword. Kayak otaknya tuh lagi perang ya sama hati. Kalau orang bilang tuh yang paling umum tuh konflik batin. Kamu lagi di masa konflik batin di mana yang tadi aku bilang hatimu bicara satu, otakmu bicara yang lain. But ini sudah membuat kamu benar-benar stres, membuat kamu lumayan depresi. Well, mungkin nggak semuanya nyampe ke tahap itu ya, tapi hampir gitu loh. Karena very stressed out nih kalau aku lihat, sangat-sangat orang yang lagi sangat-sangat confused. Like in a war gitu loh, in a war between what you want and the risk. Apa yang kamu inginkan tapi kamu belum berani untuk menghadapi resikonya. Karena The Devil ini juga bisa bicara tentang fear. Ya, so there is a fear of taking the risk. So ini masih bicara tentang heart and mind battle basically. Ya. Dan ini sudah sangat membuat kamu sengsara sebenarnya, suffering ya, very suffering. Dan di sini ada ada Hangman. So hopefully aku ngeliat karena ada Hangman, so hopefully you will slowly get your answer. Kalau aku lihat sini, you've been patiently waiting. You've been patiently waiting for an answer. Siapa yang menang gitu loh. Karena kalau aku ngelihat di sini sebenarnya bukan cuman karena yang sebenarnya yang kita battling itu adalah fear sih. Karena kita belum nerima, itu resisten gitu loh. Jadi
Ya inilah yang dinamakan perang sama diri sendiri. Tapi aku ngeliat ya, nggak lama lagi kamu akan dapat, sebenarnya bukan jawaban yang kamu mau sih sebenarnya. Kalau aku lihatnya bukan jawaban yang kamu mau, tapi jawaban ini karena akhirnya kamu bisa mengalahkan fear kamu. Nggak bener-bener hilang fearnya, tapi at least sudah ada pemenangnya. Yang kayak bisa aja kadang orang yang karena fearnya besar, fear satu besar, fear yang ini juga besar. Jadi fear lawan fear, akhirnya tinggal fear yang mana nih yang lebih bisa ketahan gitu loh. Ya, sih ada keluar Chariot. Jadi aku ngelihatnya ya akan ada pemenangnya nih kalau aku lihat. Akan ada pemenangnya. Ntar aku elaborate lagi. Aku sih ngelihatnya yang menangnya nanti lebih ke hati. Ada perasaan takut yang lain yang lebih mencuat. Contoh ya, kamu lagi in between, milih antara mau sama orang ini atau tidak. Mungkin konsekuensinya banyak. Mungkin konsekuensinya adalah keluarga yang tidak setuju atau harus dalam jangka waktu cepat harus berani memutuskan untuk, mungkin juga karena kamu udah cukup umur di mana kamu tahu kamu nggak akan mau single terlalu lama, tapi kamu masih takut aja untuk melangkah gitu. That you have to actually sharing, giving, yang mungkin it's not your thing, dalam artian kamu tidak terbiasa dari situ. Mungkin tadinya kamu tidak terbiasa sharing, tidak terbiasa giving, dan di sini karena ini orang yang memang hatimu inginkan, so finally kamu mau berani untuk keluar dari zona nyaman kamu. Oke. Aku ngelihat pada akhirnya you surrender to your you surrender to your aku nggak bisa bilang, iya bisa sih sebenarnya, you surrender to your heart ya, bisa sebenarnya. Yang mana aku ngeliat di sini kamu orang yang cukup apalagi Aries kan ya. Jadi kamu orang yang lumayan kalau punya fear ini resistannya gede gitu. Jadi aku ngeliat ya pada akhirnya resisten kamu bisa pelan-pelan memudar. Resisten kamu pelan-pelan bisa memudar. Dan rasa kamu takut kehilangan, mungkin ini orang ya, seseorang. Rasa takut kamu kehilangan orang itu lebih besar daripada rasa ketakutan kamu untuk menikah misalnya. Atau misalnya orang tuamu nggak setuju, rasa takutmu lebih besar ke kehilangan dia daripada menghadapi orang tua kamu misalnya. Jadi kalau aku lihat pada akhirnya kamu bisa memilih. Walaupun aku lihat di sini bukan berarti kamu memilih, kamu sudah totally menerima, tidak. Mungkin di sini kamu akan bicara sama si pasangan itu, which is like, lo mau nggak kerja sama gue, gitu loh. Kamu mau nggak sih kerja sama aku supaya orang tuaku tuh lebih bisa nerima kamu, gitu loh. Kayak kamu mulai mau untuk bisa dealing dan bargaining with your situation. Yang tadinya mungkin kamu keep sendiri misalnya, udahlah orang tua gue udah nggak bisa, udahlah susah lah, nggak mau yakinin orang tua gue, udahlah susah lah gitu. Itu resistennya. Tapi pada akhirnya karena takut kehilangan orang ini jauh lebih besar,
pada akhirnya kamu ngerasa ya udah deh, gue mau nggak mau gue harus ngadepin itu, gue harus ngadepin nyokap gue atau gue harus ngadepin bokap gue misalnya atau bonyok gue gitu. Nah jadi istilahnya aku ngeliat di sini it's about time finally, dan juga mungkin di diri kamu sendiri, bukan cuman orang luar misalnya, bukan cuma orang tua, tapi mungkin di diri kamu sendiri yang kayak kasarnya gini loh, ada loh orang-orang yang dia punya keinginan untuk punya kehidupan yang baru, menikah misalnya, tapi keinginannya ada, inginnya ada, tapi beraninya itu loh untuk mengeksekusi gitu. Nah jadi aku ngelihat di sini pada akhirnya kamu berani untuk menghadapi apapun di depan itu, karena di pikiran kamu cuman okay, I want to be with this person, no matter what I want to be with this person gitu loh. Kayak misalnya kamu membayangkan kalau masa depan gue nggak sama dia, you just try to imagine with somebody else and then you feel like no, I won't be happy, no, gitu loh. Kayak finally you think like this is once in a lifetime, I get married once in a lifetime, I want to be with someone that I want and my heart wants, not just because she's nice or let's say yeah, she's nice, she's beautiful, not just that gitu. I have to be comfortable, I have to be apa ya, kayak happy with her presence misalnya. Dengan keberadaan dia, gue happy gitu loh. Jadi kamu nggak mau yang cuman sembarangan, ya udah deh, yang penting gue nikah, yang penting gue nggak banyak masalah. Mungkin awalnya begitu, mungkin ya, mungkin. Tapi makin kemari aku ngeliat kayak kamu makin ngerasa no, ini seumur hidup sekali nih. Gue nggak mau sampai salah, gue nggak mau sampai one day I get married and then I'm not happy. I wasn't happy dan ngejalannya gimana gitu loh. Itu lebih menakutkan buat kamu daripada melihat ketakutan kamu sekarang untuk menghadapi apa yang di depan kamu bersama orang yang kamu mau gitu loh. Paham nggak? Jadi ketakutan yang mana yang lebih besar gitu loh kasarnya. Jadi ini bicara tentang, aku nggak bilang ketakutan kamu hilang, tapi ketakutan yang mana yang lebih besar buat kamu, yang pada akhirnya aku ngelihat udah kamu pilih itu gitu loh. Misalnya yang tadi aku bilang, kalau ketakutan kamu lebih besar sama kehilangan orang itu, maka pada akhirnya ketakutan kamu untuk menghadapi risiko itu akan lebih memudar gitu. Oke, ini aku lihat ini situasi kamu sekarang seperti ini. Ya, jadi masih di dalam inner battle, masih di dalam kayak gue maunya gimana. Karena aku ngelihat di sini apa ya? Kayak kamu mau ngajak dia untuk bekerja sama, untuk bisa building the connection, untuk bisa sharing apapun yang ada di pikiran kamu, yang mungkin selama ini kamu simpan sendiri. Kamu ngerasa ada, misalnya bonyok gue nggak suka, udahlah, dia tahu bonyok gue nggak suka, tapi udahlah gitu loh. Jadi kayak kamu nggak mau kayak ngasih tahu, oke, gue punya rencana begini, lu gimana? Terus kamu juga yang dulunya mungkin kamu tidak terlalu mau mendengarkan keluh kesahnya dia. Ya sekarang mungkin kamu akan lebih, ya wajar sih kalau misalnya bonyok gue nggak suka sama dia, ya dia kadang-kadang mungkin gimana, ya wajar sih. Kayak kamu lebih mau membuka diri gitu untuk juga ngelihat posisinya dia. Jadi ya intinya tinggal yang mana yang kamu mau ini sih, kalau aku lihat mau lebih toleransi gitu. Dan aku ngelihat di sini pada akhirnya ya apa ya, star itu kayak ya udah, you surrender, ya udahlah, apa yang terjadi ya sudahlah gitu loh. Gue harus ngadepin misalnya nyokap gue, ya udahlah gitu loh. Yang penting di sini aku ngeliatnya kayak mungkin lebih besarnya ke arah oke, ya udah deh, gue kayaknya nggak bisa kalau misalnya in my marriage and then let's say I were not married with someone that I really love, I don't think that I could do that gitu loh. Kayak kamu bisa berpikirnya ke sana gitu loh. Yang tadinya udahlah, yang penting gue nggak mau ribut, yang penting gue nggak mau berselisih sama orang tua gue misalnya gitu. Sekarang kayak switch gitu loh, karena finally you try to imagine
ketakutan kamu lebih besar ke yang kehilangan dia soalnya. Kalau aku lihatnya sih gitu. Oke, guys, seperti biasa untuk lihat ke depannya lagi gimana. Orang yang kamu tuju ini juga sama kamu gimana. Kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku, bagaimana cara belinya. Kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video.